Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Fadil Rifki Pratama dengan NIM 2010-247-578. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi terkait filsafat ilmu sebagai sarana berpikir ilmiah. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen kita, Ibu Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah, HRM HUM, serta untuk teman-teman yang telah berkenan mendengarkan materi yang coba saya sampaikan pada siang hari ini. Selanjutnya, outline presentasi kita pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Yang kedua, matematika sebagai sarana kuantifikasi terhadap pemecahan masalah, di mana di dalamnya membahas terkait matematika sebagai bahasa, matematika sebagai sarana berpikir deduktif, serta matematika sebagai ilmu untuk alam dan ilmu sosial. Kita masuk ke pembahasan pertama. Bahasa memiliki peranan yang sangat penting dan merupakan suatu hal yang lazim dalam kehidupan manusia. Memiliki peranan yang sangat penting serta pengaruh luar biasa yang membedakan manusia dan makhluk lainnya yang menjadikan manusia itu unik. Manusia merupakan makhluk yang menggunakan simbol dalam kesehariannya dan menggunakan simbol dalam berpikir. Sebagai sarana berkomunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu pengetahuan. Pendapat dari beberapa tokoh terkait pengaplikasian bahasa salah satunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanpa mempunyai kemampuan bahasa, seseorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur, disampaikan oleh Bahtiar pada tahun 2004. Selanjutnya, bahasa adalah suatu sistem yang terdiri dari simbol arbitrer yang digunakan para anggota kelompok sosial untuk bergaul satu sama lain. Brom 1995. Yang terakhir, bahasa adalah suatu sistem yang terdiri dari simbol arbiter yang digunakan para anggota kelompok sosial untuk bergaul satu sama lain. Surya Sumantri tahun 2007. Kemudian, Halide menjabarkan fungsi bahasa sebagai berikut. Yang pertama sebagai information talking, yang digunakan sebagai pertukaran keterangan dan informasi. Kemudian yang kedua adalah mood talking, yaitu bahasa yang terarah pada diri sendiri atau pembicara. Yang ketiga, berfungsi sebagai exploratory talking, sebagai ujaran untuk dan yang keempat adalah grooming talking, kerukunan melalui percakapan yang menggunakan bahasa yang menghindari pertentangan. Selanjutnya, bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah dapat disimpulkan menjadi 3 poin utama yang disampaikan, yaitu bahasa sebagai sarana berpikir untuk menghasilkan satu kesimpulan atas premis yang ada. Kemudian kedua, komunikasi ilmiah merupakan proses penyampaian informasi berupa pengetahuan. Ketiga, bahasa yang digunakan harus deskriptif agar dapat ditafsirkan dan dikembangkan lebih jauh. Selanjutnya kita masuk ke topik bahasan terkait matematika. Surya Sumantri pada tahun 2001 mengatakan banyak ilmu sosial yang sudah mempergunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan sebagainya. Dapat juga dikemukakan matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik, diperlukan sarana berpikir sehingga akan memungkinkan dilakukan penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Kemudian, kegunaan matematika dalam kegiatan ilmiah. Yang pertama berfungsi sebagai kuantifikasi atau kuantifikasi yang digunakan berdasarkan hasil penghitungan terukur dan informatif. Kemudian statistik, berguna untuk menggambarkan atau menerangkan data atas suatu populasi. Kemudian yang ketiga adalah penelaahan ilmiah, yang merupakan pembuktian lebih mendalam terkait bagaimana suatu fenomena dapat terjadi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang dibuat melambangkan serangkaian makna dan serangkaian pernyataan yang ingin disampaikan. Lambang-lambang matematika yang dibuat secara artifisial dan individual berlaku terhadap objek khusus yang dikaji. Selanjutnya dapat kita lihat matematika sebagai bahasa yang menggunakan lambang-lambang secara artifisial. Pada contoh ini saya memberikan contoh pendefinisian matematika dengan menggunakan satuan internasional. Besaran angka atau dalam hal ini lambang menggambarkan makna tertentu yang ingin disampaikan di dalamnya. Contohnya untuk satuan massa disimbolkan dengan lambang M dan memiliki pendefinisian unit kilogram.
Berikut adalah contoh lainnya dari matematika sebagai suatu bahasa. Misalnya kita mempelajari berapa lama waktu yang ditempuh oleh suatu kendaraan umum dari titik A ke titik B. Seperti yang dapat kita lihat sendiri, diberikan beberapa data, diantaranya adalah kecepatan rata-rata, serta jarak yang ditempuh oleh bus tersebut. Pada kondisi ini, kita ingin mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan, sehingga kita dapat mengetahui waktu yang dibutuhkan oleh bus tersebut untuk bergerak dari titik A ke titik B. Sehingga dapat kita ketahui juga bahwa matematika bersifat eksak dan dapat terukur secara kuantitatif. Selanjutnya, matematika memungkinkan ilmu mengalami perkembangan dari tahap kualitatif ke tahap kuantitatif. Perkembangan ini merupakan suatu hal yang imperatif bila kita menghendaki daya prediksi dan kontrol yang tepat dan cermat dari ilmu. Kemudian matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Hal ini membahasakan tentang bagaimana penyelesaian masalah berdasarkan deduksi atau penjabaran serta pola berpikir deduktif digunakan dalam bidang ilmiah yang merupakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada premis yang kebenarannya telah ditentukan. Matematika merupakan pengetahuan dan sarana berpikir ilmiah, memiliki bahasa yang digunakan adalah bahasa artifisial atau bahasa buatan, dan memiliki keutamaan dari bahasa ini adalah terbebas dari aspek emotif dan afektif serta terlihat jelas bentuk hubungannya. Selanjutnya merupakan pendapat dari beberapa tokoh terkait matematika sebagai sarana berpikir deduktif, disampaikan oleh Surya Sumantri pada tahun 2001. Dalam semua pemikiran deduktif, kesimpulan yang ditarik merupakan konsekuensi logis dari fakta-fakta yang mendasarinya, dan kesimpulan yang ditarik tidak diragukan lagi. Dalam penalaran deduktif, bentuk penyimpulan yang banyak digunakan adalah sistem silogisme, dan bahkan silogisme juga sebagai perwujudan pemikiran deduktif yang sempurna, disampaikan oleh tim filsafat UGM tahun 1996. Selanjutnya kita akan membahas matematika untuk ilmu alam dan sosial. Perhitungan matematika menjadi dasar desain ilmu teknik. Metode matematika memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi, disampaikan oleh Surya Sumantri pada tahun 2007. Perkembangan ilmu alam ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk penghitungan, pengukuran, di samping hal lain seperti bahasa, metode, dan lainnya. Ilmuwan menggunakan model matematis dengan alasan karena bahasa matematika merupakan suatu cara yang mudah dalam memformulasikan hipotesis keilmuan. Selain itu, ilmu sosial memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan. Di samping objek penelaahan yang tak berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Sebuah grafik merupakan suatu bahasa sistematis yang mudah, di mana kita dapat mengemukakan struktur semacam itu. Sebuah grafik didefinisikan sebagai sekumpulan titik dengan garis-garis yang menghubungkan beberapa titik. Grafik terarah merupakan penggunaan tanda panah pada garis yang mencirikan arah. Grafik bertanda, penggunaan tanda tertentu pada garis. Dapat kita lihat pada contoh di bawah ini, di mana kita asumsikan ada dua orang, A dan B, di mana A memiliki tanda positif terhadap B. Itu dapat kita simpulkan bahwa A menyukai sifat yang dimiliki oleh B. Selain itu, jika memiliki tanda negatif, dapat disimpulkan bahwa A kurang menyukai sikap yang dimiliki B. Dan jika tidak memiliki tanda apapun, dapat kita simpulkan bahwa orang tersebut bersifat netral terhadap B. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.